Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih dipertemukan dalam kelas tata kelola keuangan pemerintahan ini walaupun sekali lagi hanya kita berjumpa melalui media ini. Salawat dan salam juga tidak henti-hentinya kita kirimkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang berikan pencerahan kepada kita sehingga alhamdulillah hidayah juga tercerahkan kepada kita. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita melangkah kepada topik-topik mengenai tata kelola keuangan, khususnya keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah, ada baiknya kita membahas dulu bagaimanakah sebenarnya konsep dasar daripada good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik itu. Kita akan mengupas sedikit pengertian tersebut sehingga kedepannya kita tahu bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan negara yang baik yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang pertama di slide ini silakan Anda melihat pengertian dari governance. Di situ ada tata pemerintahan. Good governance berarti tata pemerintahan yang baik, lawannya yaitu bad governance, yaitu tata pemerintahan yang buruk. Selanjutnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu clean and good governance. Yang manakah yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang bersih tersebut? Di Indonesia, terminologi dari clean and good governance dipadankan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintah yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Jadi bagaimana sumber-sumber tersebut, yaitu sosial, budaya, politik, dan ekonomi, dapat dikelola dengan baik oleh semua tingkatan pemerintah, baik tingkatan pemerintah pusat hingga ke daerah. Dalam praktiknya, pemerintah yang bersih, clean governance, adalah model pemerintah yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan juga bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Di sini kita akan membahas 9 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang dimulai dengan partisipasi. Partisipasi di sini adalah segala bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam penetapan agenda publik hingga pengambilan keputusan. Jadi masyarakat dilibatkan dalam penetapan agenda-agenda publik hingga pengambilan keputusan. Baik itu langsung maupun melalui perwakilan-perwakilan yang sah yang mewakili masyarakat, kepentingan-kepentingan masyarakat. Kemudian prinsip berikutnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yaitu adanya realisasi clean and good governance harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur seperti adanya supremasi hukum dan juga adanya kepastian hukum. Jadi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan aturan-aturan yang pasti, tidak duplikatif, dan juga tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang lainnya. Kemudian, prinsip transparansi, yaitu pemerintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik. Artinya, hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintah, baik pusat maupun di bawahnya. Ya, jadi dengan ada transparansi, kita bisa meminimalisir adanya tindakan-tindakan pelanggaran seperti korupsi. Dalam pengelolaan negara ada 8 unsur yang harus dilakukan secara transparan. Ada beberapa unsur yang seperti
dalam hal penetapan jabatan, baik posisi dalam suatu instansi dan kedudukan-kedudukan yang menyertainya, maka harus adanya prinsip transparansi. Harus ditetapkan sebagaimana sesuai dengan adanya prinsip-prinsip sesuai dengan kompetensi yang ada yang melekat pada diri seseorang. Jangan sampai penetapan jabatan itu berdasarkan kedekatan seseorang dengan para pejabat-pejabat. Nah, beberapa saat yang lalu kita masih hangat di berita banyaknya kepala negara yang ditangkap oleh KPK, berhubungan dengan KPK karena jual beli jabatan. Kemudian adanya responsif. Apa itu responsif? Yaitu dalam hal ini pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginannya. Tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi jadi pemerintah harus merespon segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tidak harus menunggu atau menunggu laporan daripada bawahannya. Jadi proaktif melihat segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Apalagi di masa-masa pandemi ini, banyak sekali masyarakat yang terdampak dari segi ekonomi. Nah, disinilah kehadiran pemerintah untuk merespon apa saja kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita. Kemudian prinsip berikutnya yaitu adanya orientasi kesepakatan atau konsensus. Apa itu? Yaitu setiap keputusan apapun yang harus menyangkut, maksudnya setiap keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus agar dapat memuaskan semua pihak. Jadi, apapun itu yang menyangkut kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kepentingan umum harus diputuskan berdasarkan musyawarah. Tidak boleh berdasarkan atau berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Kemudian, prinsip berikutnya yaitu kesetaraan. Kesetaraan yaitu asas di mana adanya kesamaan, persamaan hak atau persamaan perlakuan dalam pelayanan publik. Tidak boleh karena seseorang aparatur, birokrat memberikan pelayanan hanya kepada orang-orang yang punya kedudukan atau mempunyai jabatan saja. Tapi adanya persamaan hak yang sama di mata aturan-aturan yang berlaku. Prinsip berikutnya yaitu efektif dan efisien, yaitu pemerintah yang baik harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yaitu berdaya guna dan berhasil guna. Ya, jadi pemerintah harus melakukan efisien dan efektif dalam segala hal. Baik, berikutnya adalah akuntabilitas, yaitu adanya pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Jadi pejabat itu diangkat sebenarnya perwakilan dari masyarakat. Jadi harus memberikan pertanggungjawaban, setiap tindakannya harus dipertanggungjawabkan. Ini prinsip yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap pengelola pemerintah. Adanya akuntabilitas, yaitu adanya pertanggungjawaban. Kemudian prinsip yang terakhir adalah visi strategis, yaitu pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Adanya kualifikasi menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance, yaitu adanya visi setiap penyelenggara pemerintah harus mempunyai visi yang jauh ke depan. Ini adalah prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh semua lapisan, semua tingkatan-tingkatan pemerintah yang mengelola pemerintah, sehingga pemerintah bisa berlangsung secara bersih dan juga baik. Jadi ada 9 prinsip.
Selanjutnya, yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir, yaitu setelah kita mengetahui 9 prinsip dasar dari pemerintah yang baik, maka pertanyaannya apa sih manfaat dari good governance tersebut? Apa manfaat ketika diterapkannya prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan? Di sini saya akan mencoba menguraikan ada tiga manfaat yang didapatkan ketika pemerintah dikelola dengan baik dan bersih. Yang pertama, dengan adanya good governance akan meminimalisir terjadinya korupsi. Jadi, ketika prinsip-prinsip tadi itu transparansi, aturan hukum, kesetaraan, ya kan, efisien, efektif dan sebagainya tersebut, maka akan meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan korupsi. Kemudian kedua, pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan. Jadi biasanya tingkatan-tingkatan minoritas itu tidak dianggap ketika suatu daerah, suatu negara tidak menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dengan adanya pemerintahan baik, maka pandangan minoritas bisa terwakili dan juga dipertimbangkan. Itu adalah manfaat yang bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga, yaitu pandangan dan pendapat kaum paling lemah didengarkan dan juga didengarkan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi ini ada tiga hal yang sangat penting ketika kita menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan di negara kita. Jadi silakan Anda melihat, silakan Anda menyaksikan, mengamati fenomena-fenomena pengelolaan pemerintah di daerah-daerah sekitar kita atau di mana kita tinggal. Kemudian nanti kita diskusikan, kemudian kita melihat apakah dalam pengelolaan negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip good governance. Demikian penjelasan singkat mengenai konsep dasar dari pemerintah yang baik. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita diskusikan lagi di forum diskusi yang ada dalam aplikasi Elomak ini. Akhirul kalam saya akhiri dengan mengucapkan billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.